محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى محمد رسول والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.
يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار في الثمرات ومثلهم في الإنجيل وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya bahwa kau pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman dengan menggubur rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan selain itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad adalah putusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada
Allahumma sholli wa sallim wa zid wa barik ala Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ala kulli hal wa fi kulli hal. Alhamdulillah rabbil alamin ala ni'amihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebuah polemik antara uswah, qudwah dan qudwah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana tercantum kalimat uswah, dan itulah yang harus kita pegang dalam menteladani Rasulullah SAW. Namun apakah yang terbit dari Rasul itu semuanya disebut uswah? Apa semuanya? Jika tidak semuanya, yang lain disebut apa? Setelah diteliti oleh para ulama, baik dari sisi sejarah maupun dari sisi bahasa, ternyata disimpulkan bahwa terbit dari diri Rasulullah SAW itu anaknya Abdullah, anaknya Abdul Muttalib, anaknya Hashim, anaknya Abdul Manaf, anaknya Qusay, anaknya Kilab, anaknya Murrah, anaknya Ka'ab, anaknya Lu'ay, anaknya Walid, anaknya Quraisy, anaknya Malik, anaknya Nadhr, anaknya Kinanah, anaknya Khuzaimah, anaknya Mudrikah, anaknya Ilyas, anaknya Mudor, anaknya Nizar, anaknya Ma'ad, anaknya Adnan, anaknya Uddin, anaknya Makum, anaknya Nahur, anaknya Tairah, anaknya Ya'rub, anaknya Yasjab, anaknya Nabid, anaknya Ismail, anaknya Ibrahim, anaknya Azar, anaknya Saru, anak Ra'u, anak Fahsyad, anak Syam, anak Nuh alaihissalam, anak Lakid, anaknya Matusalhin, anaknya Idris alaihissalam, Idris anaknya Qayyid, anaknya Mahlail, anaknya Anwas, anaknya Sid alaihissalam, anaknya Adam alaihissalam. Ternyata terbit dari beliau itu Rasulullah 3 hal. Rasulullah bisa kita lihat dari 3 sudut pandang. 3 sudut
Siapa dia? Siapa dia, anaknya siapa, keturunan siapa, lahir di mana, tempat lahirnya di mana, kapan lahirnya, di mana tempatnya, dan di lingkungan mana. Singkatnya, melihat Rasul dari sisi apa yang patut untuk kita pertanyakan sekitar 5WH. 5WH. What mean 5WH? Who? Siapa dia? What? Apa ini masalahnya? Apa dia? Apa dia? Siapa dia? What? Kemudian why? Kemudian where? Di mana? Di mana lahirnya? Di mana tempat tinggalnya? Di mana hijrahnya? Where? Di mana perangnya? Di mana semuanya kejadian yang ada dalam diri Rasul, di mana tempatnya. Kemudian when, kapan itu terjadi, terjadinya kapan, zaman siapa, musim siapa. Kemudian why, bagaimana terjadinya peristiwa itu, bagaimana kelahirannya, mulus-mulus aja kah, apa pakai sesar, ya, ada nggak sesar waktu itu? Terus prosesnya gimana? Apa habis dilahirkan diakekahin enggak? Siapa yang ngekahinnya? Kemudian apa lagi? 5W. Kemudian how? Bagaimana keadaannya? Bagaimana. Yang ini sesuatu yang kita sebut berhubungan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa diganggu gugat. Ini terhubung erat dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang berhubungan dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala ditetapkan kepada seseorang, kita tidak bisa nirunya, nggak bisa ngikut di situ. Nah, ketetapan yang ditetapkan oleh Allah kepada seseorang, khususnya Rasulullah SAW, ini kita sebut dengan sirah. Apa? Sirah itu perjalanan hidup. Baca aja sirah. Apa yang diceritakan di situ? Yang diceritakan kejadiannya apa, tempatnya di mana, kapan, ya kan? Itu sirah itu. Perjalanan hidup. Kapan beliau lahir, bagaimana lahirnya, kan sebatas itu. Baca aja semua sirah itu bercerita tentang 5WH. Dan itu adalah bentuk dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sosok yang kita kenal, Rasulullah SAW. Maka disebut dengan sirah. Sirah itu bahasa dari kata saro yasri siroyatan. Saro itu artinya berjalan atau berjalan pada malam hari. Isra itu artinya perjalanan malam hari. Saro yasri siroyatan. Siru fil ardi, berjalanlah kalian di atas muka bumi. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Itu perjalanan hidup, maka disebut perjalanan hidup sirah. Bahasa lainnya yang dekat dengan kalimat kalimat uswah, itu bahasa lainnya padanan katanya adalah khutwah. Apa padanan katanya? Khutwah. Sirah itu padanan katanya adalah khutwah. Lihat di dalam Al-Quran, kalimat khutwah itu selalu disandingkan dengan makhluk Allah yang kita kenal dengan setan. Pasti, coba. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Nah, itu.
Itu selalu bersanding dengan setan itu. Kalau khutwah, kenapa? Khutwah itu bahasa kitanya langkah, klek 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 klek. Nah itu khutwah. Kita melangkah itu namanya khutwah. Langsung saja kita vonis ya, biar nggak campur-campur pemahaman kita. Mengikuti Rasul dari sisi ini hukumnya haram. Saya ulangi, mengikut Rasulullah dari sisi ini, sirah namanya, khutwah namanya, hukumnya haram. Contohnya, ini udah 9 bulan 6 hari hamil. Baru 9 bulan 6 hari, masih ada 4 hari lagi. Tapi karena kepengen mempaskan lahirnya sama dengan tanggalnya Rasulullah SAW, 12 Rabiul Awal, sesar. Boleh? Nggak boleh. Haram hukumnya. Nggak boleh melepaskan kelahiran. Iya kalau selamat. Kalau mati, belum waktunya lahir sudah dipaksa keluar. Ya, 9 bulan 6 hari, masih 4 hari lagi sebenarnya hitungan waktunya. Iya. Atau harusnya sudah lahir kemarin yang harusnya udah pecah tuban, udah tinggal melonjor aja. Tutup dulu tangan, biar nunggu besok tanggal 12, biar tanggal lahirnya sama dengan Rasulullah SAW. Mati tanggung dosa. Sudah waktunya keluar tapi ditahan. Bisa kan ditahan? Bisa. Nah kalau mati, tahan dulu. Nggak boleh. Saking kepinginnya seperti Rasul lahirnya di Mekah. Menjelang kelahiran 12 Rabiul Awal, kira-kira tanggal 10 tanggal 9 umroh. Udah dilarang yang hamil, dilarang terbang. Dikibulin pesawat. Nyampai juga sana. Udah nyampe tanggal 12, nggak lahir-lahir juga. Emang belum waktunya. Dipaksa juga. Nggak bisa, jangan seperti itu. Jangan punya pemikiran bahwa mengikuti yang begini itu ciri umat Rasul. Bukan. Justru mengikuti yang seperti ini itu haram hukumnya. Kenapa? Ini hubungannya sama takdir. Ini takdir Allah yang ditetapkan oleh Allah kepada seseorang, yang lain tidak bisa niru. Jangankan kita, sahabat pun tidak ada satupun yang meniru Rasul dari sisi ini. Tidak ada yang punya niat lahirnya harus hari Senin, lahirnya harus tanggal 12, lahirnya harus keturunan Nabi. Harus dari keturunan Nabi. Gimana caranya? Pokoknya nikah dengan keluarga Rasulullah, habaib. Biar apa? Biar keturunan Rasulullah. Ya, terus apa lagi? Lahirnya harus di Mekah. Segala bentuk yang hubungannya sama takdir Allah Subhanahu wa taala itu hanya untuk Rasul. Hanya untuk Rasul, dan kita tidak usah ikut-ikutan di situ. Anak mau di sekolah ini nggak boleh. Kenapa? Nabi nggak pernah sekolah. Maka TK, playgroup, TPA, TK, playgroup, TPA, SD, SMP, perguruan tinggi, bid'ah. Kenapa? Ada tak Rasulullah waktu itu sekolah? Gak ada. Bid'ah semua itu. Gak usah sekolah anaknya. Umur 6 tahun jangan suruh sekolah. Terus
suruh ngangon kambing. Nah, itu pekerjaan Rasul. Dari umur anak-anak sampai umur 12 tahun. Itu ngangon kambing. Kasih anaknya, kalau nggak mau sekolah kasih kambing. Banyak tuh lahan-lahan yang belum dibangun tuh, rumput pada besaran, daripada besaran ular di situ. Mending dimakanin kambing. Berapa lagi? Nanti umur 12 tahun suruh bisnis kecil-kecilan. 12 tahun kan Rasulullah sudah mulai diajak bisnis berdagang sama pamannya. Nah, bisnis kecil-kecilan. Jangan di Kelapa Dua pasarnya, bisnisnya ekspor impor antar negara, nggak ada antar kecamatan. Bid'ah ini. Antar negara, ambil barang di Malaysia, jual di Indonesia, nah gitu. Rasul kan ambil barang di Syam, di luar di Mekah, dijual di Mekah, nggak laku, bawa lagi ke Yaman, begitu. Begitu bisnisnya. Cuma kalau ke Malaysia nggak usah naik pesawat, naik onta. Ya, segala bentuk yang seperti ini tidak perlu kita menirunya, karena menirunya pun kalau memaksakan diri bisa jatuh haram hukumnya. Nasabnya beliau, lahirnya di mana, tempatnya di mana. Beliau itu orang Arab, itu memang ditakdirkan begitu. Kita lahir keturunan Jawa, hanya takdirnya begitu. Memang bisa diminta dalam perut. Ya Allah, aku mau jadi umat Muhammad. Yang berhubungan dengan nyawa, yang berhubungan dengan takdir hidup dan mati, itu masing-masing beda-beda, tidak sama. Tidak sama. Rasul dilahirkan dalam keadaan yatim, itu Rasul. Jangan ikut-ikutan. Saking kepinginnya jadi umat Muhammad, anaknya di dalam telepon, "Ma, aku sebelum lahir bapakku masih hidup." "Oh, masih hidup, Nak. Kita sedang menunggu engkau supaya lahir. Aku kepengen lahir kayak Rasulullah." "Kenapa?" "Paten isi bapakku, supaya aku terlahir dalam keadaan yatim." Itu Rasul. Jangan ikut-ikut. Kalau memang Allah mentakdirkan yang seperti itu, nah itu kebenaran sama. Kalau memang Allah mentakdirkan lahirnya hari Senin, ya kebenaran aja sama. Pas tanggal 12 Rabiul Awal lahirnya, alhamdulillah kebenaran itu kebenaran. Kebetulan doang. Saya lahirnya kemarin tanggal 11 Rabiul Awal. Dikit lagi mau sama dengan Rasulullah. Andaikan saya bisa minta di dalam perut, "Mak, besok dong lahirnya, biar sama tanggalnya." Oke, satu, ini yang disebut dengan khutwah atau sirah. Jika terjadi hal yang sama pada diri kita, kebetulan saya juga orang Arab, kebetulan juga habaib, keturunan Rasul, nah itu kebetulan Allah yang mentakdirkan. Kebetulan lahir hari Senin, kebetulan lahir tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal 20 April 571 Masehi. Kalau sama, ya kebenaran doang. Dan gak bisa menyamakan kita dengan hal yang seperti ini. Gak bisa nanti saya pokoknya mau ikut Rasul, nanti umur 25 nikah, sunnah. Siapa yang nyebutnya sunnah? Bukan umurnya yang sunnah, tapi nikahnya yang sunnah. Kalau memang Allah mentakdirkan dapat jodohnya tahun umur 20 tahun, ya nikah. Jangan umur 20 tahun, enggak sunnah, ntar umur 25. Sekalian aja cari janda. Enggak sunnah kalau nikahnya perawan. Gitu. Kenapa Rasul dapat janda? Ya memang takdirnya begitu. Dapatnya janda duluan. Udah pernah kawin 2 kali lagi. Punya anak 1. Ditakdirkan punya anak 7.
dengan Siti Khadijah Al-Kubra Ummul Mukminin. Itu takdirnya. Saya harus punya anak 7, sebagaimana sunnah Rasul SAW. Kasihan yang gak punya anak, gak nyunah, yang cuma punya anaknya 3. Ada yang 15. Merojol. Saya kemarin ke pesantren Al-Quds ke Puncak. Ada salah satu wali murid mengantarkan anaknya, umur 4 tahun. Ustaz, ini anak saya yang ke-13. Yang ke-13. Dari satu. Udah tua, umur 71 tahun. Tapi itu anak yang ke-13. Anak yang ke-13. Iya. Diantarkan umur 4 tahun. Dia punya adik umur 2 tahun, anak yang ke-15. Anaknya ke-14. Insya Allah akan lahir lagi ini Ustaz yang ke-15. Jadi yang diantarkan itu yang anak ke-13. Ini yang akan lahir anak ke-15. Hebat. Itu satu, hidupnya satu. Itu tahun berapa lahirnya itu? 15, merojol aja. Nyunah gak itu? Nggak ada hubungannya sama sunnah. Rasul cuma punya anak 7. Terus supaya nyunah harus 7 anak kita. Berarti yang punya anak 3, kita punya anak dikasih sama Allah apa enggak, itu urusan Allah, takdirnya. Kita nggak bisa ngatur. Ada yang lahirnya nikahin perawat, nggak ada pendapat. Udah puluhan tahun nggak ada, udah berobat nggak ada. Emang Allah nggak ngasih. Ya. Terus tambah lagi nanti istri Rasul berapa? 11. Nah, nyunah tuh kan. Jangan menganggap ini adalah sunnah. Ini adalah takdir yang Allah tetapkan, masing-masing kita beda-beda. Kalau Allah menetapkan buat kita itu 4, yang 4 pasti mau dilarang sama istri lo, pasti kau akan menikahi 4 wanita. Kenapa? Karena takdirnya begitu. Mau kuat-kuatan kita berusaha keras, kalau karena Allah sudah mentakdirkan 1, ya 1, nggak pernah akan bisa. Maka urusan yang seperti ini serahkan saja kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditetapkan kepada kita. Jangan menghubung-hubungkannya dengan sunnah-sunnah ini dan itu. Serahkan aja kepada Allah. Ada orang yang nggak pernah nyari, nggak pernah kepingin mau nikah 2, 3, 4. Tapi karena Allah menetapkan itu, apa yang ngasihkan? Iya. Ada yang ngebet banget kepingin, tapi Allah nggak netapkan, nggak jadi-jadi juga. Mau perang, mau enggak, rumah tangganya nggak ada urusan sebenarnya. Mau setuju atau nggak setuju istrinya, nggak ada urusan sama takdir Allah. Karena itu ibu-ibu gak usah khawatir terhadap yang seperti ini, serahkan aja kepada Allah. Kalau Allah menetapkan istri suaminya itu 2, ya udah, memang begitu ketetapannya. Kalau Allah menetapkan 1, meskipun disuruh-suruh juga gak bakalan bisa. Nah, ini berhubungan sama khutwah atau sirah yang tidak bisa kita ikuti dari Rasul yang seperti ini. Memaksakan diri mengikutinya hukumnya haram. Haram hukumnya. Oke, bergeser kepada yang kedua. Rasul SAW setelah dilahirkan itu ada hal yang menambah dalam kehidupan beliau. Apa itu? Sandal, pangan, papan, ya, sandang, pangan, papan, baju yang dipakai, kemudian apa yang dimakan, rumahnya bagaimana,
Hal ini kita sebut dengan surah, pictures, gambaran yang terlihat dari Rasulullah SAW. Gambarannya begini. Bagaimana bentuk rumahnya, bagaimana pakaiannya. Rasul pakai gamis, rumahnya ngotak. Rumah-rumah ini ngotak. Kalau mau melihat rumah Arab, datang ke rumah saya. Ngotak, nggak ada atapnya. Kayak gitu. Itu surah. Apa yang Rasul makan apa, itu surah. Surah ini kita singkat saja, surah ini dalam bahasa lain yang dekat dengan kata uswah dan khutwah, itu yang dekat dengan kata itu adalah qudwah. Qudwah. Apa? Qudwah. Qudwah itu tampilan, pictures. Tampilannya Rasul makan apa, diam di mana, bajunya bagaimana, dan lain sebagainya. Yang ini hukum asalnya adalah mubah, kecuali ada perintah di situ untuk memerintahkannya atau untuk melarangnya. Makanan itu aslinya mubah. Kita mau makan apa aja makan, kecuali yang diharamkan. Ya, kecuali yang diharamkan. Semuanya mubah. Kita mau makan apa? Mau makan korma, mau makan nasi, tidak ada yang melarang. Nggak usah juga ikut Rasul dalam hal ini. Karena merasa umat Rasul, maka makan kita gandum sama korma doang. Yang punya beras di rumah, kasih ke saya. Beras saya sumbangkan ke pesantren yang saya ceritakan tadi. Itu beras pesantren yang saya ceritakan itu pesantren Al-Quds namanya, di puncak Ciberem. Punya santri sekarang 150 orang, semuanya gratis, tidak bayar dari A sampai Z. Uangnya dari mana? Siapa yang bantu? Gak ada yang bantu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada donatur? Gak ada. Donaturnya Allah. Dan siapa yang Allah gerakkan untuk membantunya, itulah donatur. Kalau mau lihat sama di puncak saja. Saya baru pulang ini sebenarnya dari puncak. Maghrib kemarin, 2 malam menginap di sana, sama ya kegiatan maulud juga. Nggak boleh maulud di sini rame-rame, di puncak bebas. Rame-rame nggak ada masalah. Setiap kali malam puncak itu ramai banget mauludan, khususnya di tempatnya Habib Rizik. Jadi malam 28, malam 12 Rabiul Awal itu habaib semua itu acara mauludan. Nggak ada yang pakai masker begini. Emang nggak ada corona? Nggak ada corona, takut di sini naik corona. Ya. Oke. Ini namanya qudwah. Qudwah, tampilan. Apa bahasa lainnya? Style. Gaya hidup. Gaya hidup. Ini mubah. Kalau mau ikut Rasul gamisan, ya silakan. Hukum dasarnya di dalam berpakaian adalah menutup aurat. Menutup aurat. Kemudian setelah itu, hukum berpakaian itu disesuaikan dengan keadaan dan lingkungan. Kemudian ditambah lagi dengan kearifan lokal. Kalau memang orang di situ nggak terganggu dengan kita pakai gamis, pakai aja. Tapi kalau di sini orang terganggu kalau sholat jamaahnya pakai kaos, meskipun nutup aurat, tapi radanya rada kurang pas banget. Masa ngadap Allah pakai kaos goblok, tulisan di belakangnya Maradona. Allah Akbar.
malam bola. Gitu nanti pikirnya. Ngeliatin apa? Ngeliatin jamaah yang di depannya pakai kaos tulisannya Ronaldo. Siapa? Ya, itu namanya kearifan lokal. Pakailah. Kalau kita menghadap Allah, awalnya tutup aurat memang harus sebagaimana yang semestinya, kemudian disesuaikanlah. Kesini kita jangan lupa untuk pakai wangi-wangian, gitu ya, minyak, parfum yang bagus lah. Supaya apa? Begitu kebiasaan Rasul. Tapi kalau nggak ada ya nggak usah. Jangan dipaksakan kalau masuk masjid bau itu nggak nyunah, enggak juga. Tapi disesuaikan dengan kiri kanan, kan nggak enak. Allah, bos, bau keleknya. Yang di samping kiri kanan kita mau muntah. Oke, ini namanya qudwah. Ikut nggak apa-apa, silakan. Selagi yang kita ikuti itu hal-hal yang baik-baik. Punya rumah, nggak harus juga dibuang AC-nya kan? Kenapa? Buang semua, AC buang. Listrik kalau perlu cabut, kenapa? Enggak nyunah. Emang Rasul pakai listrik? Enggak, emang enggak. Terus kalau pakai listrik, enggak nyunah gitu. Ya udah nggak apa-apa, cabut aja listriknya. Iya Pak, cabut aja listrik saya. Dia memang sengaja Pak, kita mau cabut karena Bapak nggak bayar 3 bulan. Alasan aja gak nyunah, bukan sebenarnya. Semua yang kita fasilitas yang seperti ini qudwah. Tidak harus juga nyontoh Rasul. Kalau ada kita punya rumah yang nyaman, lebih baik tentunya. Jangan juga ngikuti Rasul. Kalau ngikuti Rasul, buang ini ubin nih. Musola kayak begini, ini masjid kayak begini, ini masjid gak nyunah ini. Lantainya lantai tanah. Bahkan batu di sini disusun, bukan keramik kayak begini. Maka kita sujud di atas apa ini? Marmer. Ini granit. Sujud di atas granit itu tidak nyunah. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yasjudu alal hajar. Sujud Rasul itu di atas batu. Tuh pakai sejadah. Emang pernah Rasul sholat pakai sejadah? Nggak ada Rasul sholat pakai sejadah. Maka bid'ah semuanya pakai sejadah. Serius. Kita pakai sejadah bid'ah. Cari hadis, adakah Rasul sujud di atas sejadah? Nggak akan ketemu. Yang ada yasjudu alal hajar wa alal turab wa alal ardi. Itu sujudnya. Nggak pernah pakai alas. Gitu. Apakah kayak gini mau kita ikut? Enggak juga. Kenapa? Karena ini bukan uswah, ini bukan futwah, ini adalah qudwah, style. Kalau memang ada alas, ya pakailah alas. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa juga. Masjidnya rapiin kayak gini bagus. Nggak nyunah, emang nggak nyunah. Kenapa nggak nyunah? Emang bukan sunnah, ini bukan sunnah. Karena memang bukan di sini sunnahnya. Maka kalau mau ikut mau nggak ikut juga nggak ada masalah. Dan bentuk masjid yang seperti ini, nah yang dirubah jadi sekarang itu bid'ah banget. Udah merubah aslinya bangunan Masjidin Nabawi. Oke. Kenapa biasa-biasa saja? Nggak ada yang bilang bid'ah. Karena memang bukan bagian dari sunnah. Ini adalah qudwah, atau bahasanya tadi apa? Surah itu artinya gambar, pictures, apa yang bisa dilihat. 2, sudah ya. Yang pertama tadi sirah, bahasa lainnya khutwah. Yang kedua surah, bahasa lainnya qudwah. Yang pertama tadi haram, yang kedua ini mubah.
Mau ikut monggo, nggak mau juga tidak apa-apa. Tapi tetap memperhatikan hukum dasarnya, hukum berpakaian, hukum makan, mana yang semuanya halal kecuali yang diharamkan. Yang diharamkan makan apa? Hurriman alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu illa ma zakkaitum wa ma dzubiha 'alal nusri wa tastaqsimu bil azlam. Kemudian ditambah lagi larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ASU. Nah, itu haram itu. ASU. Dilarang memelihara ASU. Apalagi memelihara USA. Nah, sama hukumnya itu. Nah, dia juga itu. ASU itu siapa? USA itu siapa sih? Ya, ASU. Oke. Yang terakhir. Yang ini kita menyebutnya dengan sariroh. Sariroh. Yang pertama disebut dengan siroh, yang kedua dengan suroh, yang ketiga sariroh. Yang pertama surah itu adalah khutwah, sirah itu khutwah, surah itu qudwah, yang ketiga sarirah. Sarirah itu bahasa kitanya perilaku, tingkah laku. Bagaimana cara hidup, cara berpakaian, cara dilihat kepada cara. Bukan pakaiannya, tapi caranya. Cara makannya, cara minumnya, cara berpakaiannya, caranya di dalam bergaul, cara mendidik keluarga, cara yang lebih kepada cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya adalah surah. Begini-beginian itu surah ini. Mubah untuk kita ikuti kecuali ada perintah. Kalau ada perintah, kita ikuti, meskipun itu adalah surah. Gerakan-gerakan sholat itu adalah apa yang bisa kita lihat. Sebenarnya sah-sah aja kita sholatnya. Sampun sholat Mbak Pun berangkat kemana-mana. Kenapa? Eling. Gak bisa. Harus ada surahnya. Sholat itu harus ada surahnya. Karena itu qudwah fabi hudahu iqtadih. Kadang-kadang petunjuk itu harus didapat dengan action, dengan tampilan, dengan surah. Mudah-mudahan dengan berpakaian yang rapi seperti ini Allah merapikan juga hati. Itu artinya. Mudah-mudahan dengan memakai gamis seperti ini menambahkan rasa cinta kepada Rasul. Itu namanya fabi hudahu iqtadi, qudwah. Qudwah itu ada yang kalau ada perintahnya ini sunnah. Emang harus begini, ikuti sunnah. Mudah-mudahan. Tapi kita jangan melarang hal-hal yang seperti itu. Orang mau ikut Rasul dari sisi picture-nya, ya monggo, silakan. Fabi hudahu iqtadi. Puasa itu harus dilihat, sholat itu harus terlihat, zakat itu harus terlihat, bahkan kalau perlu diumumkan. Zakat kok diumumkan? Memang harus diumumkan, biar orang tahu bahwa situ ngeluarin zakat, bukan orang pelit, gitu maksudnya. Zakat diumumkan. Sholat kok dipamer-pamer, bukan pamer-pamer. Yang gak boleh itu riya, tapi dilihat. Itu memang harus dilihat. Supaya apa? Supaya sahabat-sahabatmu, teman-temanmu menjadi saksi hidup bahwa kau sering ke masjid. Sehingga nanti kalau ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, siapa yang melihat kau sholat jemaah di masjid? Banyak ya Allah, ini teman-teman saya jadi saksi.
Bukan kepingin dilihat, tapi ingin disaksikan oleh Allah. Karena amalan kita itu pasti disaksikan oleh Faqul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. 3 ini yang akan menyaksikannya, akan dinilai oleh Allah, dinilai oleh Rasul, dan dinilai oleh tetangga. Itu orang baik kok. Kenapa? Saya sering melihatnya di masjid tuh kan. Gara-gara sering dilihat di masjid, maka kita akan menyebut dia orang baik. Baik di mana, nongol sholat berjamaah juga nggak pernah. Terus ya takziah juga jadi malas ya, gitu. Kenapa? Karena nggak pernah menampilkan diri dalam beribadah. Bukannya riak kita sholat berjamaah itu, bukannya riak juga dikeluarin suaranya ini yang didengar orang, nggak juga. Dibalikkan kepada hati masing-masing. Oke. Nah yang ketiga ini namanya sariroh, cara atau perilaku, cara ngomongnya, cara bersikap dengan orang tua, bagaimana dengan orang muda, bagaimana bertetangga, bagaimana mendidik anak, bagaimana menuntut ilmu. Nah itu yang namanya sariroh. Bahasa kitanya perilaku. Perilaku ini suka kita sebut dengan bahasa Al-Quran uswah. Nah, inilah yang disebut dengan uswah. Uswah artinya suri tauladan. Suri tauladan. Kita menerjemahkannya suri teladan. Teladan-teladan yang patut diikuti, itu artinya uswatun hasanah. Dan tidak boleh tidak, kita harus ikut dalam hal ini. Kita harus ikut Rasul, cara hidup, bahkan lebih lagi harus ikut Rasulullah, cara mati. Jangan dalam hidupnya berpikir gimana saya hidup, gimana makan. Jangan hanya itu yang kita pikirkan. Harus dipikirkan supaya kita matinya juga baik. Jangan hanya meminta, ya Allah, jadikan aku dalam hidup ini baik. Bukan, kita tidak hanya itu. Baik dalam hidup, kita dijamin selamat hidupnya. Lebih lagi harus ada jaminan selamat mati. Itu yang lebih penting. Atau yang disebut dengan husnul khatimah. Nah, uswah ini banyak, seabrek-abrek. Bagaimana kita mengikuti uswah Rasul padahal kita tak pernah melihatnya, padahal kita tak pernah bertemu dengan beliau. Jawaban Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, tatkala seorang sahabat datang, dia sudah Islam di saat Rasul masih hidup, tapi belum bertemu dengan Rasulullah. Maka dia kejar ontanya. Dan hari ini Rasul wafat kebetulan. Kedengaran ada berita Rasul wafat itu setelah 3 hari kemudian. Dan 3 hari kemudian Rasulullah sudah dikubur. 3 hari kemudian dia baru datang ke sini. Jadi sudah sepekan. Dia datang kepingin ngejar ngelihat Rasul, enggak ketemu. Ketemulah dengan Siti Aisyah Ummul Mukminin di tanggal 12 ini, bukan hanya tanggal lahir, tapi juga tanggal wafatnya. Dan ditambah dengan yang kita ceritakan pertemuan yang lalu, ini tanggal Rasulullah hijrah masuk Madinah 12 Rabiul Awwal. Ya. Jumat pagi berangkat dari Kuba dengan rombongan masuk. Maka kalau acara mauludan itu berdiri kemudian brang-brung qala al-badru, itu ada 2. Bisa jadi memapak lahirnya, bisa memapak datangnya ke Madinah. Jangan lupa habis itu berdoa. Sedih juga, jangan hanya gembiranya. Habis itu sedih. Kenapa? Karena tanggal itu juga meninggal Rasul. Ya. Uswah nyampai ke
Madinah beliau, kita sebut saja Uwais Al-Qurni, nggak ketemu dengan Rasul, padahal sudah Islam. Ketemu Aisyah ummul mukminin, di mana saya beruswah dengan Rasulullah padahal aku gak ketemu. Kata Aisyah ummul mukminin, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kau mau belajar akhlaknya, melihat akhlaknya. Jadi uswah itu bahasa lainnya sarirah, bahasa lainnya al-akhlaqul karimah. Kalau kau mau melihat akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran. Kalau mau belajar akhlak Rasul, baca tuh Quran. Quran baca. Nah, yang 30 juz di sini. Disinilah akhlak Rasul itu ada dalam Al-Quran. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang kau pahami, kurang bisa kau pahami, nanti dijelaskan sama hadis. Pokoknya ada dalam Al-Quran. Kalau kurang bisa dipahami, nanti ada dijelaskan sama hadis. Nanti hadisnya merinci. Begini cara sholat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran hanya cara untuk sholat, ruku, sujud, iktidal, duduk, disuruh sholat. Bagaimana cara sholatnya? Nah, nanti dijelaskan sama hadis. Tidak ada hadis yang muncul kecuali itu menjelaskan Al-Quran. Wa ma unzila ilaikal kitaba illa litubayyina lin-nas ma nuzila ilaihim. Kami tidak menurunkan apapun kepadamu kecuali untuk menjelaskan. Jadi hadis itu kedudukannya ada menjelaskan ayat. Maka tidak ada hadis yang muncul kecuali dia menjelaskan firman Allah atau lebih menerangkan apa yang difirmankan oleh Allah. Kalau ada hadis ujuk-ujuk datang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran, itu bukan hadis. Apa saja yang tidak ada hubungannya sama Al-Quran, sama perintah sholat, sama zakat, sama puasa, sama haji, nggak ada hubungannya sama muamalah yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran general, lebih kepada garis umum. Nah, kalau ada hadis menerangkan, bisa dirujukkan ke situ. Kalau tidak bisa dirujukkan, ngomongnya apa, tidak ada hubungannya dengan Al-Quran, itu bukan hadis. Khuluqul Quran, kata Siti Aisyah, Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Cuma Siti Aisyah nggak bisa memegang kitabnya, karena kitabnya belum ditulis. Mushafnya itu belum ditulis, masih ada di hati kaum muslimin semuanya. Bahkan ada yang ditulis hanya di lembar-lembaran singkat, di pelepah korma dan lain sebagainya. Itu yang didapat oleh beliau, diambil bahwa kalau mau belajar akhlak Rasul, Quran lah, baca itu Quran. Singkatnya, Al-Quran itu adalah sariratul Rasul, dan juga sirahnya dan juga surahnya ada di situ lengkap dari A sampai Z. Dari A sampai Z itu maksudnya dari umur beliau 40 tahun sampai 62. Itu perjalanan hidupnya dan juga akhlaknya. Akhlaknya itu lebih ada dalam Al-Quran. Karena itu kalau mau belajar akhlak Rasul, Al-Quran. Terlalu panjang dengan 6.236 ayat, terlalu panjang, lama. Kita nggak bisa singkat mempelajari Al-Quran. Rasul aja 22 tahun, mana bisa situ bacanya, kemudian memahaminya hanya 5 tahun, 10 tahun. Rasul aja 22 tahun. Maka tidak ada kata berhenti kecuali dari minal mahdi ilal lahdi, itu baru berhenti belajar Quran. Dan tidak ada ceritanya orang yang puas belajar Al-Quran baru bisa gitu aja udah selesai menggalis. Itu bukan umat Muhammad. Muhammad itu mempelajari, belajar, membaca dan lain sebagainya dengan Al-Quran
Itu dari liang lahat, dari ayunan sampai liang lahat. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahat. Oke. Terlalu panjang 6.236. 6.236 ini bisa kita persingkat. Sejarah singkatnya dari yang panjang itu, lihat summary-nya. Summary-nya ada di mana? Ada di surat Yasin. Yang tadi kita baca itu sedang membaca summary riwayat hidup Rasul, baik akhlaknya, surahnya, maupun sadirohnya, maupun sirahnya. Kita sudah baca summary-nya. Orang lain baca rentetan maulud dari al-jannatu wa na'imuha, enggak apa-apa. Kalau mau membaca summary Rasul, baca Yasin. Disitulah cerita singkatnya perjalanan hidup Rasulullah SAW. Bagaimana bersikap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tetangga, dengan kerabat, dengan saudara, bagaimana hidup berjamaah. Di situ dituntun semua di dalam surat Yasin, sampai ke akhirnya bagaimana cara kita mati. Itu hanya berbicara 2 ayat. 81 ayatnya adalah berbicara bagaimana cara kita hidup. Itu surat Yasin. Ya, itu singkatnya. Untuk melihat karakter, saya tambah 10 menit ya, kita sholat isyraqnya 6:04. Untuk melihat bagaimana karakter Rasulullah SAW dan siapa umatnya yang pantas untuk disebut umat Rasulullah itu, yang pantas disebut umat Rasulullah. Yang pantas disebut umat Rasulullah itu adalah yang saya baca. Lihat surah Al-Fatah 48 yang tadi kita baca, ayat 29. Surah Al-Fatah ayat 29 ini adalah surat yang istimewa dibanding ayat-ayat yang lainnya. Bapak Ibu rahimakumullah, tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang 6.236 ayat itu yang mengandung 29 huruf hijaiyah kecuali ayat ini. Saya ulangi, tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang 6.236 ayat itu mengandung 29 huruf hijaiyah, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dal, ra, zai, sin, shin, shad, dha, qa, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. 29. Tidak ada yang mengandungnya kecuali ayat ini. Jadi 6.235 ayat yang lain tidak ada yang mengandung 29 huruf hijaiyah. Ini saja. Karena itu dia diletakkan di nomor 29. Betul. Ayat berapa itu? Ayat ke-29. Saya tambah lagi. Kita tahu akhlak Rasul adalah Al-Quran, maka fokuslah kepada Al-Quran. Kalau kita sudah menguasai Quran, sudah menguasai akhlak Rasulullah. Oke. Yang kedua, hukum tajwid yang ada di dalamnya, mulai dari Muhammadur Rasulullah, kita akan ketemukan hukum gunnah namanya. Kemudian hukum idgham bila gunnah sampai ke terakhir azima mat'iwat. Itu jumlah hukum yang akan kita temukan ada 19. Ada berapa? Ada 19 hukum tajwid di situ. Tidak lebih dan tidak kurang. 19 hukum tajwid. 19 ditambah 29 berapa? 48, karena itu dia diletakkan di surat ke-48.
Apa lagi? Nama suratnya apa? Al-Fatah. Al-Fatah. Al-Fatah itu artinya kemenangan, menaklukkan, penaklukan. Fathu Mekah itu artinya menaklukkan kota Mekah. Sultan Fatih itu artinya penakluk apa? Konstantinopel itu Sultan Fatih. Maka disebut dengan Al-Fatih itu karena dia menaklukkan Konstantin. Falatehan, Fatahillah, ada Fathullah. Fatahillah itu sama dengan Fathullah. Kenapa? Karena dia menjadi penakluk Batavia. Yang menaklukkan Batavia itu Palatehan atau Fatahillah. Maka jadilah kemenangan yang besar. Inna fatahna laka fathan mubina. Fathan mubina itu bahasa Arab. Bahasa Sanskertanya atau bahasa Jawanya Jayakarta. Jaya itu fathan, Jaya itu apa namanya? Mubinan. Karta itu fathan. Karta itu bahasa kita merdeka, kebebasan, tidak dijajah, itu karta. Jayakarta, Surakarta, Purwakarta, Purwokerto, apalagi Jayakarta, itu semuanya wilayah-wilayah yang tidak ingin dijajah, yang merdeka, yang sudah menaklukkan, yang sudah ditaklukkan untuk apa namanya dibebaskan. Maka Jayakarta itu terjemahan dari Fathan Mubina, disingkat jadi Jakarta. Merdeka, maka dibangunlah Masjid Kemerdekaan. Bahasa Arabnya Istiqlal. Dia, ayat ini ada di surah Al-Fatah. Artinya apa? Kalau mau menaklukkan hidup, kita mulai dari Al-Quran. Kalau mau menaklukkan Al-Quran, taklukkan 29 huruf hijaiyahnya, maka Anda sudah bisa menaklukkan Al-Quran di dalam mengucapkannya dan membacanya. Karena kalau salah baca, salah arti. Kalau kita salah baca, salah minta, jangan salahkan Allah kalau salah ngasih. Karena itu harus membaca Al-Quran itu. Kita tak akan bisa menaklukkan Al-Quran kalau tidak menyebut makhrajnya dengan tepat sebanyak 29 huruf itu. Kalau masih ditukar-tukar, tidak bisa menaklukkannya. Kemudian setelah itu kita bisa menaklukkan Quran kalau bisa menaklukkan hukum tajwidnya yang jumlahnya 19. Hukum tajwid, hukum dasar ilmu tajwid itu jumlahnya 19, mulai dari lafzul jalalahnya, kemudian hukum roknya sampai hukum idgham, ikhfa, iqlab, kemudian idghamnya bi gunnah, bila gunnah, ikhfa'nya hakiki, syafawi, izharnya halqi, syafawi, kemudian idghamnya mutamatsilan, mutajanisan, mutaqarriban dan lain sebagainya, semuanya 19. Kalau bisa menaklukkan itu, Anda sudah disebut dengan Fathan Mubin. Yang ketiga, seseorang sudah akan disebut berakhlak dengan Al-Quran kalau dia mengerti dan mengamalkan ayat ini. Apa ayat ini? Diawali dengan kata Muhammadun Rasulullah. Dia harus memposisikan Muhammad sebagai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dia sudah berakhlak dengan Rasulullah SAW tingkat awalnya. Kalau sudah memposisikan Rasul sebagai Abdullah dan Rasulullah, tidak lebih dan tidak kurang,
maka dia sudah berakhlak yang benar dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah mengangkat Rasul lebih tinggi, apalagi menjadi anak Tuhan, haruslah akhlaknya dengan Rasul. Rasul harus diposisikan Rasulullah paling tinggi dan hamba Allah paling bawah. Jadi standarnya seperti itu. Jangan diturunkan dari hamba Allah dan jangan dinaikkan dari status Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Kalau mau disebut umat Rasul yang berakhlak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cirinya adalah harus tegas dengan kekufuran dan harus berkasih sayang dengan sesama mukmin. Kalau terbalik, tidak akan pernah diakui oleh Rasul sebagai umatnya. Kalau sesama mukmin dimusuhi, yang bercadar diapain? Dilecehkan, sementara yang telanjang cuma dibikin senyum-senyum, itu bukan umat Muhammad. Itu perusak umat. Kalau mau menjadi umat Muhammad, dengan kafir harus tegas, keras. Khususnya di dalam peribadatan dan syariat, itu harus tegas dan keras. Lakum dinukum waliyadin. Kalian urusin acara kalian dan cara kalian aja. Dan jangan ngurusin urusan saya. Saya juga tak akan mengurusin kalian. Saya dengan cara ibadah saya. Gitu. Lakum dinukum waliyadin. Yang kedua, yang berikutnya, harus berkasih sayang dengan sesama mukmin. Harus berkasih sayang antara kita. Harus percaya antara kita. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu, ini ayat paling ditakuti oleh kaum kafir. Ini ayat ini takut banget orang kafir dengan ayat ini. Takut banget. Maka bagaimana caranya untuk memecah belah antara kaum muslimin? Karena kalau Islam itu sudah bersatu, angkat tangan sudah mereka. Bukan angkat tangan lagi, angkat kaki juga. Kalau Islam sudah bersatu. Dan itu mereka nggak mau. Gimana caranya supaya nggak bersatu? Nah, dibikinlah segala fitnah-fitnah itu. Fitnah teroris itu ada nggak? Fitnahnya ada. Yang disasar adalah umat Islam. Fitnah corona itu ada nggak? Ada. Yang disasar siapa? Umat Islam, untuk memisahkan antara kita ini. Yang ditanamkan oleh agama dan Rasul kepada kita adalah kita harus saling percaya antara kita. Jangan ada kecurigaan antara kita ini. Kalau antara kita sudah muncul sifat curigation, itu penyakit itu. Ujung-ujungnya kita jaga jarak. Akhirnya apa? Berantem. Antara kita berantem ini. Mereka menciptakan bagaimana di dalam hati kita ini ada ghillun, penyakit tidak percaya dengan saudara seiman. Itu ghillun. Padahal Allah Subhanahu wa taala nyuruh kita berdoa di dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 10 itu, Rabbana walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan kau jadikan di hati kami ini curiga dengan saudara seiman. Curiga dengan kita pakai masker kenapa? Curiga kan, takut temannya menularkan penyakit. Ya kan? Kalau bukan curiga kenapa? Di rumah kan kita nggak pakai. Kenapa di sini pakai? Karena curiga, takutnya ini nularin penyakit nih. Atau takut kita punya penyakit.
Padahal Allah sudah bilang, kalau sakit gak usah ke masjid. Yang gak usah ke masjid itu yang kira-kira membawa penyakit adalah orang sakit. Kemudian anak-anak, minimal dia bawa najis. Atau perempuan yang awalnya memang suci, tahu-tahu nyampe ke masjid bocor, ya kan? Kemudian musafir, karena orang musafir itu nggak jelas dia dari mana, nggak usah ikut berjamaah nih orang empat nih. Sakit di rumah, kita harus jaga jarak. Oh, lebih aman lagi sholat di rumah, lebih jelas jaraknya, nggak usah di sini ditaruhnya. Sholat di sini, jaga jarak. Berarti curiga kan dengan teman samping, jangan-jangan nularin penyakit. Curiga itu adalah sengaja ditanamkan supaya kita berjarak dengan saudara seiman. Kata Rasul, bagaimana caranya supaya rasa curiga itu hilang? Dan rasa curiga itu pasti ada. Curiga dengan samping juga ada. Sebelum ada corona, kita juga kadang-kadang curiga juga dengan teman. Bisa jadi. Bagaimana cara menghilangkan itu? Cara menghilangkan curiga di antara kita, kata Nabi, jabat tangan temanmu. Blek. Tasafahu yadhabil ghil. Ghilun kan tadi? Tasafahu yadhabil ghil. Jabatlah tangan saudaramu, karena dengan menjabat tangannya akan menghilangkan kecurigaan antara kalian. Akan menghilangkan syak. Kenapa dijabat tangan? Di telunjuk sebelah kanan kita ini ada urat yang langsung ke sini. Tunjuk sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Karena gitu kita tahiyat nggak boleh diganti kiri, harusnya kanan. Karena di sini ada saraf yang langsung ke sini. Dan kita jabatan, coba Pak, jabat temannya. Orang tua, jabat temannya. Nah, itu yang kontak itu saraf ini nih. Saraf ini nih yang kontak nih, di sini nih. Krek. Itu kalau sudah ketemu, itu artinya kontak antara hatimu dengan hatiku itu nyambung gitu. Krek. Nah. Dan kontaknya antara hati itu akan menggugurkan ghil. Kalau ghilun gugur, apalagi sejenis corona yang kelihatan. Ghilun itu kelihatan nggak? Ghilun itu nggak kelihatan. Ditemukan aja kontak ini saraf, itu gugur, hilang. Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad, jika ada dua saudara seiman ketemu kemudian dia jabat tangan, selama pertemuan mereka itu Allah gugurkan dosa mereka selama pertemuan itu terjadi. Bayangkan nggak betapa indahnya itu. Kemudian mereka berpisah, salaman lagi, baru berhenti tuh gugurnya. Dosa itu kelihatan? Nggak kelihatan. Ghilun itu nggak kelihatan. Itu aja gugur. Gimana dengan corona yang kelihatan? Kalau memang Anda pegang corona, dia pegang corona, udah temuin aja, biar berantem tuh, mati tuh. Benar. Kalau kita sudah jabat tangan, itu ada dorongan kepercayaan antara kita, minimal untuk saling doakan. Sehat. Insya Allah nggak akan kena fitnah ini. Nyamperin pun nggak pernah mau. Jabat tangan saudara kita, rapatkan dalam sholat kita, kerak. Ya, jangan salam. Ya, siapa yang ngajarin? Jabat aja tangannya. Kalau perlu dipeluk saudaramu itu, saling doakan kita. Gitu. Itu ada teman saya Kelapa II datang divonis positif. Kemudian oleh dia yakin ini ujian Allah. Saya peluk aja orangnya, katanya. Saya doakan, ya Allah. Terus habis meluk dia diperiksa. Nggak ada tuh, nggak positif juga. Wala taj'al fi qulubina ghillan. Jabat tanganlah biar gugur itu dosa-dosa, apalagi yang kelihatan. Rapatkan barisan, dempetkan. Innallaha yuhibbul ladzina amanu yuqatiluna fi sabilihi shaffan
Ka'annahum bunyanun marsus. Krek 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 krek. Oh, kalau ngomongnya sama Ustadz itu siapa? Kakaknya Ustadz Albian? Ihsan Tanjung ya. Nggak boleh ada setan yang ikut sholat dengan kita. Maka rapatkanlah barisan. Gerak. Sekarang kita sediain tempat buat dia. Itu yang di silang-silang itu kan tempat khusus untuk setan biar ada di situ. Disediain tempat. Ada bolong dikit aja. Itu ada anak kambing. Rapatin. Kata Nabi begitu. Ada setan seperti anak kambing. Rapatin. Sekarang kita sediain tempat. Yang di silang-silang itu kan tempat khusus itu. Jangan di sini nih. Nah, untuk apa ini yang disilang? Tahu untuk apa? Untuk setan. Kita sediakan tempatnya. Yang terakhir. 6:30 jadinya. Mohon maaf. Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak salah juga apa-apa ya. Iya. Yang ini wajib. Salah suruh sunat ya. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian tuh kalau sholat, hadis Imam Tirmizi. Kita mau ngikut Rasul apa enggak nih? Nah, hadis Imam Tirmizi kalau sholat jangan ditutup mulutnya. Hakikat pakai masker kenapa? Saat kita face to face bicara, takut nularin penyakit kitanya ke dia atau orangnya ke kita, kan gitu. Itu kan hakikatnya kan gitu. Nah, terus sholat itu ngadap siapa? Ngomong sama siapa? Sholat ngadap siapa saya tanya? Ngomong sama siapa? Apakah Anda mencurigai Allah punya penyakit kemudian nular kepada kamu? Ngapain ditutup mulutnya? Saya punya penyakit ya Allah, sholat di rumah, jangan di sini. Kenapa kita tutup mulut kita? Kalau memang boleh nutup mulut, padahal hadisnya dilarang sama Rasul. Kalau boleh nutup mulut, itu bagi yang habis makan jengkol. Nggak enak ngomongnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kebauan. Kata Nabi, nggak perlu ditutup mulutnya, cukup disikat gigimu, bersihkan, disiwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki qabla kulli shalah. Kalau memang mau menerapkan protokol, silakan pakai, tapi saat sholat lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, pakai lagi. Gitu. Ini kita ngomongnya sama Allah, masa curiga sama Allah datangin penyakit? Ya kan, waladhdallin, amin. Itu kan paling sholat maghrib sama isya sama subuh yang keluar suara. Yang lain kan diem. Itu pun ngadap ke sana semua kan. Paling pun kalau kena coronanya ya kena punggungnya, enggak mulutnya. Ya. Justru kita ini berhadapan sama Allah. Ditutup mulutnya. Ini mau ngomong apa ini kata Allah nih? Kok pada ditutup mulut? Ya, kira-kira begitulah. Ya, kita mau meneladani Rasul setidaknya. Kan kondisinya darurat. Darurat yang bagaimana? Kita ini ada darurat, ada yang memang sengaja dibikin darurat. Darurat beneran apa darurat asli itu yang susah dibedakan. Maka pesan kita di pertemuan yang lalu menghadapi hal yang seperti ini apa la tahzan innallaha ma'ana. Sekian dan terima kasih. Ada pertanyaan? Enggak ada. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.